اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وانعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف العباد أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان باللسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الطلع وقدم الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي رب فانفعنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة وأمتنا في طريقته ومؤافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan mustaghfirin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim wa 'an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina salamu illa min hajin qadim. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه وتعالى تفسحوا في المجالس
Qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan wa qala aidan innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal ini hidup tadi, terus kita tawasul dan baca yasin. Saya keinget tahun 80-an. Tahun 80 modelnya begini. Kalau ada suara-suara, pasti di situ kan orang belajar. Mau itu belajar ngaji, mau itu belajar nyupir, mau itu belajar motor. Apapun bentuknya, kalau malam ada suara-suara biasanya jadi perhatian. Hampir tadi yang lewat matanya kiri semua, hampir ya tadi. Bahkan yang naik motor juga jadi pelan. Dan suasananya emang tahun 80 begini, tenang gitu ya, adem gitu. Jadi mudah-mudahan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kita bersyukur ada guru-guru kita, ada Mukarram, ada Ustaz Haji Nasrani Sadili, juga ada Haji Hari Menjemput, saya berbaik Khair dan seluruh yang hadir. Kita ucapkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana kita bersyukur adalah kita terus berusaha mempertahankan ini, mempertahankan syiar-syiar keagamaan kita dengan cara apapun yang kita bisa. Ya dari awal dia nyampe duluan dia sama saya. Ini kan satu apa ya? Satu motivasi, kalau orang tua kita duluan maka kita lebih dulu. Maka mudah-mudahan insya Allah kita tetap terus meneruskan semangat ini, sehingga satu iklim orang mulai mau berdekatan dengan pengajian. Ini kan mulai lagi nih. Jadi kalau corona kemarin hampir tidak diketemukan suara-suara, titik-titik orang kumpul, ini belakangan ketertarikan orang untuk berdekatan dengan hal yang beragama itu terbukti banyak, terbukti di mana-mana mulai tumbuh, mau itu yang tua, yang setengah tua maupun yang muda. Nah ini kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah ngumpulin kita, terlebih Sahibul Bait. Karena kalau kita nggak ngumpul begini, tentunya kita juga nggak bisa mensuarakan diri kita, nggak bisa kita yasinan dewek-dewek, ya kan? Palingan malam Jumat kita yasinan kan gitu. Tapi di sini kita bisa ikut yasinan, pikiran. Ini satu kesyukuran besar. Mudah-mudahan insya Allah pahala, manfaat, faidah dapat Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Sahibul Bait, khusus daripada guru kita yang mulia Al-Habib Ahmad Sofi bin Syaitan Al-Badri, Allah yarhamuh. Juga orang tua kita Ibunda Haji Aliana binti Haji Sadri, juga ayah anda Bapak Haji Sadri bin Haji Nomin, juga Ibunda Haji Jamila binti Jambang Matali, juga marhumah Ibunda Hajah Muning binti Haji Usir, juga ayah anda Bapak Haji Nomin binti Hajiun, juga Ibunda Hajah Jureh binti Derin, juga Ibunda Hajah Saimin binti Haji Derin, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang kita ingat maupun enggak, yang diucapkan maupun tidak. Mudah-mudahan kita baca Fatihah. Juga Fatihah ini kita bacakan juga li mu'allifil kitab, untuk yang menulis kitab yang sering kita baca, yaitu yang mulia Al-Allamah Syekh Abdus Samad Al-Farindani
dari kitab Hidayatus Shalihin yang kita baca, mudah-mudahan anallaha yataghamma bihur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada beliau sang penulis, Allah turunkan rahmat kepada arwah-arwah daripada sahibul bait, baik yang sudah berpulang lama, yang baru, dan yang sedang sehat. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan sempurna tentunya. Dibatihi minyatis salihah wa amalha salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam hari ini menyempurnakan bab ketiga, masuk bab 4 dan habis. Meskipun ada agenda besar malam ini yang katanya ini tapi itulah kita, serepot-repotnya kita meskipun ada agenda besar, tapi yang namanya ngaji mah jangan sampai libur. Sebab dimana kita berangkat, dimana saja tentunya itu yang menjadikan kemanfaatan, dan kita berharap kemudahan dari urusan kita semua tentunya, amin ya rabbal alamin. Maka ada dua bab, akhir bab 3 dan insya Allah masuk bab 4 dan selesai bab 4 ya. Kemarin terakhir di bab 3 itu terkait dengan ijtinabil ma'asiz zahirah, bagaimana kita menjauhkan diri kita dari maksiat yang zahir. Itu bab 3. Kalau yang bab 4 kita mau masuk itu maksiat al-batin, maksiat yang gak kelihatan. Jadi bab 3 ini mah gampang, orang kelihatan, orang-orang pada ngaji, jalan cuma di jalanan, kan berarti kelihatan. Yang harus digarisbawahi dari bab ketiga ini, di akhirnya ditutup dengan bahwa pengertian ijtinabul ma'asi. Jadi kalau kata Nabi kan bahwa iman itu situn wa sab'una bid'un, bisa jadi 70 sampai lebih, ya kan, cabang. Ada yang bilang 60, 70. A'laha, yang paling tinggi adalah qauluhu la ilaha illallah. Yang paling dikit, yang paling kecil, yang paling rendah adalah imatatul adza anil tariq, menyingkirkan sesuatu dari jalanan yang bahaya. Nah, kalau bicara istinab berarti keterbalikan dari makna takwa. Kalau takwa itu kan intisab, menjalankan. Kalau ini istinab berarti menjauhkan. Ditutup oleh Syekh Abdul Somad Al-Falinbani bahwa makna istinab untuk menjauhkan kita dari maksiat yang zahir. Zahir itu kelihatan, zoharo, ya kan, muncul, kelihatan, terlihat. Apa itu? Ya, beliau tutup dengan bahwa man tawaddu'a li ghaniyyin salihin dhahaba sulusan li dinihi hadza fi ghaniyyin salihin. Ada tabir, ada penghalang kita bertemu Allah itu dengan yang zahir, yang baik itu kita hukumi baik, yang jelek kita hukumi jelek. Padahal belum tentu yang baik itu terhukumi baik. Ya, maka di sini kuncinya adalah tawadhu ligoniin. Kalau emang kita benar tetap tawadhu, nggak usah kita ngerasa benar, tapi kita berkeyakinan benar, penting. Benar nih saya, itu penting. Tapi kita merasa lebih benar, itu yang nggak boleh. Ini dalam tatanan yang zahir. Kita betul, ngerasa betul yang ini nih, ya kan?
karena emang ngantuk banget, ya kan? Udah gitu hujan, ya kan? Akhirnya tidur di pinggiran, langsung narik, ya kan? Tiba-tiba perut sakit, ya kan? Begitu mau kamar mandi, ya kan? Bukan cuma sakit perut doang, lengket-lengket dibuka kan begitu. Ternyata kecapean, ya kan? Ya berarti kan agak boleh sholat dulu itu, ya kan? Karena emang posisinya susah mandi, ya kan? Akhirnya gesek-gesek baik di tembok, tayamum gitu, ya kan? Saat itu kita meyakini benar apa yang kita lakukan karena kita di kampung orang, bukan di daerah kita, bukan di rumah kita, kita meyakini benar itu harus. Dalam konteks beribadah itu harus. Mandi, ya orang bukan kampung kita. Mandi di mana? Di masjid ada tulisannya nggak boleh mandi. Ya jangan mandi. Sedangkan kita udah emang perjalanan jauh mau pulang, terus sudah harus sholat. Ya udah ngosek-ngosek aja udah. Mana kek? Berpisang ya? Ya kan? Iya. Dengan alasan kita meyakini kebenaran. Tapi jangan ngerasa kita lebih benar. Itu yang paling penting, ditutup dengan itu. Sekalipun orang lain tidak benar, jangan kita hukumi tidak benar. Karena yang paling tahu adalah dia dengan Allah. Boleh jadi masalah dia itu lebih berat daripada masalah kita, ya kan? Kita sama-sama punya anak kecil misalnya, tapi mungkin masalahnya lebih berat di dia ketimbang di kita. Sama-sama punya bini misalnya, yang punya bini, ada yang belum punya bini, udah putih ini. Itu ditutup begitu ya. Jadi kalau yang benar kita harus ngerasa benar-benar Syekh Abdul Somad Palembani, tapi jangan kita merasa benar. Kenapa? Tawadhu'un. Kita kudu rendah hati, ya. Masuk ke bab yang keempat. Nah ini yang ribet. Kalau tadi kan zahir kelihatan. Ini al-babur rabi, bab yang keempat ini fi ijtinabil ma'asil batinah. Maksiat dalam hati yang gak kelihatan. Ini yang repot. Maka disampaikan bermula dari apa yang disampaikan di atas, ya kan? Maka kita menjauhkan segala maksiat yang batin, ya, maksiat yang batin yang di dalam hati kita ini, yaitu maksiat yang, ya, jadi makna yang batin itu yaitu maksiat yang di dalam hati, ya, maksiat yang di dalam hati. Ketahuilah oleh saudara-saudara sekalian bahwa akhir yang dimaksud maksiat batin itu adalah segala perangai yang apa? Yang sifat-sifatnya harus kita jauhi bagi tiap-tiap orang. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Arba'in Usuluddin, jadi ada kitab lagi namanya Arba'in Usuluddin, ada lagi Ihya Ulumuddin, ya, yang banyak orang-orang sebelah bilang oh, itu mah hadisnya dhaif, ya, dibilangnya hadisnya dhaif, ya kan? Iya sih hadisnya dhaif, iya, ya kata dia. Lah kita mah yang namanya murid ribet juga. Sebab dalam tulisan-tulisan ada namanya fihris. Fihris itu daftar isi. Disebutkan di situ ada 1000 hadis. Jadi 1000 hadis. Khamsumi'atin minan nabi, 500 hadis dari Nabi, wa khamsumi'atin min ghairin nabi, 500 hadis selain Nabi. Jadi ada 500 hadis yang langsung disampaikan Nabi, ditulis oleh Imam Ghazali, dan ada 500 hadis yang kemudian bukan dari Nabi, dari sahabat Abu Hurairah, ya kan, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, ya kan, A'raj misalnya, ya kan, Abu Zinan misalnya, dan yang lainnya. Ditulis lagi. Ya namanya 1000 hadis. Wajar gak kalau ada yang dhaif kira-kira? Wajar. Yang kagak wajar itu yang cuman hafal 2 hadis,
itu nyala-nyalain yang 1000 hadis. Doib itu mah doib, banyak doibnya. Iya, biji mata lo meledak doib, baca juga belum, apal juga kagak. Iya, 10 juga aja belum tentu apal itu hadis. Lagi nyalain yang 1000, gitu. Iya, ini ribetnya karena memang jarang-jarang ngopi, gitu. Tapi kalau sering-sering ngopi sama kita mah, iya. Mutar syahi aja dah, syahi aja dah. Mutar dulu. Mutar. Nah ini bahkan satu riwayat di situ disampaikan, anna Imam Ghazali, ya kan? Imam Ghazali itu mata ketika beliau wafat, wa kana Bukhari fi sadrihi. Itu kitab Sahih Bukhari yang paling tinggi derajatnya setelah Quran. Jadi kalau kita nyari tentang agama, ya ta'alaq anidin, yang pertama kan Quran. Quran nggak ada berarti sunnah, hadis. Hadis yang paling tinggi adalah Imam Bukhari. Ya, ada syarahnya, penjelasnya, yang namanya Fathul Bari, yang dulu dibahas di Monas oleh Habib Munzir Al-Musawa Al-Marhum. Ya, didodol, cuma memang terputus, tidak ada yang nerusin itu. Fathul Barinya. Ya kali kita dulu apa menerusin. Saya Jamal udah. Iya. Jamal tuh ya. Di luar kepala udah kayaknya. Udah. Besok ngomong. Harinya sampai lubuh bayar kita. Goyok. Ada rayapan. Keberatan apa? Dapet. Kami berat. Itu berat. Tarikannya kali berat. Itu disebutkan wakana al-Bukhari, hadis Sahih Bukhari itu fi sadrihi. Ketika Imam Ghazali wafat itu ada di dadanya. Berarti dia sampai ngapal kemudian wafat. Ya kali itu kali yang nyalain tadi tuh, katanya doib begitu kan. Ya kali dia gitu tiap malam apa Sahih Bukhari jadi bantal kali ya dia mah. Bukan dada lagi dibantal kali begitu. Nah ini kalau orang sudah hafal 1000 hadis, ditulis lagi bukan diucapin doang, ditulis. Kemudian wafatnya Sahih Bukhari di dadanya, kan kagak ada salahnya kira-kira. Kitanya aja yang kadang-kadang ya terlalu mengikutin apa yang kita anggap salah. Makanya di sini ada kitab namanya Usuluddin. Ya, jadi ada Ihya Ulumuddin, ada Usuluddin. Apa yang disampaikan oleh beliau? Cara ini dia. Cara ijtinab, cara menjauhkan diri kita dari maksiat batin yang nggak kelihatan dalam hati, itu ada 10 perkara. Ya, jadi 10 nih. Apa saja? Yang pertama syarhut ta'am, ya kan? Apa itu syarhut ta'am? Itu kita makan nih, itu bisa mensyarah, bisa memaknai apa yang kita makan. Contoh, saya dikasih kopi pahit, ya, yang namanya tamu, adhaifu kal mayyit, tamu itu kayak orang mati. Dikasih yang pahit, ya alhamdulillah. Dikasih yang manis, alhamdulillah. Dikasih susu, ya alhamdulillah. Ya emang rezekinya kopi pahit, berarti kopi pahit, jangan nyari yang lain udah. Berarti kita memaknai, oh ini kopi pahit, kita minum biar kata pahit itu kehidupan kita. Kan bisa kita minum sepahit apapun kehidupan kita, laksana kopi kan begitu. Yang penting mah rasanya. Itu. Bukan kita ngerutunya, tapi rasanya. Oh pahit begini. Hidup semua bakal ada yang pahit. Kenapa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Tiap kita bakal diuji, dicoba dengan sesuatu yang gak enak. Jadi kalau mau ngarepin enak aja, ntar habis mati kayaknya tuh. Itu kan belum tentu kan begitu. Jadi kita bisa syarhut ta'am, memaknai makanan minuman yang kita minum. Ya.
Kasih air hangat, ya alhamdulillah. Yang bingung kalau dikasih air dingin. Ya. Tapi air hangat, ya alhamdulillah. Berarti kita apa ini? Ya alhamdulillah gitu ya. Mau berdua aja. Jadi jangan asal kita makan, jangan asal minum. Kenapa? Kita berusaha memanai, itulah rasa syukur kita dalam hati. Kalau udah minum begini, alhamdulillah. Udah begitu, mohon maaf, banyak orang yang nggak bisa minum segini, ya kan? Minumnya udah ditakar. Aqua gelas kecil tuh, nggak boleh sehari semalam udah segitu aja. Kenapa? Kalau lebih berarti ngembeng, nggak bisa ngompak jantungnya, ya kan? Kalau kita masih bisa minum. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi aja. Itu satu ya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Somad Palembang dalam kitab Hidayatus Shalikin disampaikan, kedua syarhu kalam. Jadi syarhu itu dijelasin, dipikirin, kalam omongan kita diayak. Nyablak boleh nggak? Ya boleh aja sih. Memang kita memang nyablak semua kan begitu. Cuma kalau udah kita ngaji udah diayak-ayak dikit. Ya, apalagi kita hidup berumah tangga. Kata Rasul, salah satu laisa minal kadzab, ada omongan yang dia sebenarnya bohong tapi nggak jadi bohong. Dia bohong sebetulnya tapi kagak dosa. Apa itu? Kalamur rajulil limraatihi, omongan orang laki ke bininya, ya kan? Ya, padahal tuh bininya rambut kayak biji, kurak-kurakan, ya kan? Udah tahu laki pulang udah cepet gitu kan ya, pakai baju bangsaan, dasarnya udah pada sobek, pakai kacamata, yang ngatur tajam melipir, yang ngatur putus pisang, disambung pakai peniti, laki dari belakang nyikap, wadaw, katanya, kenapa bang ada bangsaan? Padahal kita peniti kan gitu. Tapi itu bininya yang sebegitu adanya rambutnya kayak niji, tetap aja lu foto banget sih neng, gitu. Iya, bohong jujur. Iya. Udah tahu malam Jumat kaki pada cemong, begitu. Udah gitu pakai daster yang ketek kelihatan, ketek gondrong, mana kuning kayak bulu jagung. Duduk depan kipas angin, kedebak ke kita, lakinya uwe ngapa bang, ketek lu suwe. Artinya tetap kita bilang bohong, itu sebenarnya kan bohong, maka kita masih boleh. Artinya omongan kita ayam, ya kan? Ya ondel-ondel tuh neng begitu ya, ondel ya. Iya, itu jujur sebenarnya. Lagi ngisi bensin nih, ketemu tuh teman SMA-nya, udah akrab banget. Kalau taunya itu mantan dia, bininya nanya sama itu. Kayaknya akrab benar. Siapa ya? Ya. Padahal itu 5 tahun. Sejujurnya dia di SMA emang sama dia. Ya kan, pagi jemput sebelum subuh udah datang. Sore nganterin ke tukang ojek dulunya. Itu begitu kakinya sampai ya. Dan dia mana negor juga kan begitu. Bohong dia, bohong. Lah kalau kita jujur banget, misalkan itu mantan, lah bisa pulang kita. Jadi ada yang namanya kalam itu disyarah omongan kita, ada waktunya kita ayat. Makanya kalau orang Arab tuh kalau kesel banget itu kadang-kadang nggak nunjukin ke orangnya, tapi nyebut yang lain. Ya, jamus mah. Ya dibilangin kagak dengar, kan? Jamus ternyata kebur lu begitu. Kebur ya kata, kebur nggak dengar begitu kan. Artinya di sini bahwa omongan yang kedua, Syekh Abdul Somad Palembang menyampaikan syarhu kalam. Yang ketiga ghadabun, ya.
Godobun, marah kita. Marah kita juga diayak juga. Marah sama orang boleh, nggak demen sama orang boleh, ya kan? Bahkan kalau misalnya mohon maaf, ya kan, kadang orang lagi cerita tuh ngupas mangga, baru cerita, kemarin begini, megang pisau dia, ya, terus kena mata kita, cocok lagi matanya boleh. Kenapa? Al-ainu bil aini, ya, mata dibayar mata, nyawa dibayarnya nyawa. Kan? Sebetulnya sampai segitunya kalau kita misalnya nggak senang sama orang boleh, tapi caranya diatur. Ada namanya diat. Apa itu diat? Ya kan, saling memaafkan. Nggak boleh sampai kalau takbir fauqa salat, jangan sampai lebih dari 3. Yang repot kalau kita lagi jalan tuh, lagi naik motornya tuntun, ya lagi bugin aja, laki bini. Iya, motornya dituntun. Nah, motor enak-enak agak dituntun, taek gitu. Lagi begini. Kadang itu kadang ngomong apa sih orang begini aja. Makanya kata Rasul, orang marah itu nisful junun, setengah kayak orang gila. Makanya jangan marah. Kalau bisa marah di rumah aja. Kalau udah keluar kayak orang gila anda. Sebab yang ngeliat kita kagak paham kita ngomong apa, ya kan? Maka Rasul jangan sampai keluar, diam aja. Yang keempat, hasadun, yakni dengki. Apa itu hasad? Ya. Apa cirinya hasad? Ya kan, senang ngelihat orang lain enggak senang, ya, senang nyet orang lain susah nyet orang lain senang. Pokoknya kalau ada orang lain senang, susah dia. Tapi kalau ada orang lain susah, dia yang senang gitu ya. Makanya kalau ada yang sedang, kita mah ikut sedang aja. Kenapa? Ibadah itu dukhulus surur, ya kan? Bisa masuk hati kita senang, bikin orang lain senang. Ibadah mah begitu. Orang lain senang, kita senang. Itu yang keempat. Yang kelima, bukhlun, ya kan? Wa hubbul mal, ya, bakhil, ya, bakhil itu medit, itu pelit, ya, koret, ya kan. Yang kalau nyeduh kopi nih, ampasnya ntar tirisin, jemur lagi. Besok jadi datang berhasil lagi. Lah, yang bilang siapa? Ini yang bilang si Abdul Somad. Yang namanya bukhlun, ya kan? Namanya bakhil itu terjemahannya apa? Hubbul mal, terlalu sayang sama dia punya, sayang banget. Artinya kalau ini gedungnya masih dipakai, taruh lagi. Karena hubbul mal ya terlalu senang sama yang dia punya, gitu. Yang keberapa tuh? Kelima itu ya, ya kan? Yang keenam, hubbul jah. Nah ini hubbul jah. Hubbul jah itu ngambul, kalau kita ngambul, nyohor. Kalau bukan gua, mungkin itu. Kalau bukan gua, ya coba aja loh. Ya, ngambul gitu. Seakan-akan emang dia yang paling bisa, paling mampu. Ini yang repotnya hubbul jah, seneng ngambul. Yang ketujuh, nah ini kayaknya hubbud dunya. Hubbud dunya itu terjemahan tempat wisata hati yang kita mau tuju kayaknya. Ya, hubbud dunya, hubbun suka, dunia bumi, suka bumi. Ya tanya kemana? Hubun dunia. Oh dunia mah suka bumi. Ya kan, suka itu kan hubun. Ya bumi dunia. Ya hubun dunia berarti suka bumi. Hubun dunia terlalu senang sama dunia. Maksudnya senang sama dunia nih, mohon maaf. Kita demen burung nih, demen banget. Ada yang sesuatu yang kita nggak bikin senang, jatuh ke burung. Gitu. Apa gini kita mindahin, apa bukit gitu-gituin.
Nah kita nggak senangnya gara-gara dia. Padahal ya Rasul juga dulu pernah juga sahabat ya miara burung, ya kan? Tapi kalau ada indikasi kita kemudian tidak senang karena kenyamanan burung, itu yang nggak boleh. Terlalu cinta dengan dunia. Artinya semua kan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ke-7. Ke-8 takabur. Nah, ini mas sering dah kita ya. Takabur itu ngerasa kita doang ada, ya. Sombong kalau gitu ya. Yang ke-9 ujub. Nah, ujub ini pengen kayak model ria, ya. Karena ntar yang ke-10 itu ria. Jadi ujub ini di bawah ria. Jadi kayak pengen aja gitu. Pengen kemudian disebut, pengen kemudian dilihat, ya kan. Kalau ria memang dia memperlihatkan. Kalau ujub ini dikit-dikit nyamar, nyaru-nyaru dah begitu ya. Yang ke-10 ria, ya kan, dengan apa yang dia lakukan. Nah, ditutup oleh Syekh Abdul Somad Palembani, maka wajib, nah, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf kalau pengen hilang 10 ini, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Pertama Islam, kita udah Islam. Kedua balik atau bulug, udah nyampe umur. Ya, memutar belum. Ukuran. Kalau bukan yang lolos belum. Yang lulus belum. Pakai ukuran. 2 kali tak? Iya. Berangkat. Makanya mukallaf ini, bulug ini, balik ini bukan sekedar kita umurnya cukup, bukan. Tapi sampai kabarnya, sampai ilmunya. Jadi kalau ada satu hal kita belum tahu ilmunya, kita kerjain salah, falahu ajrun, tetap dapat pahala. Kita kagak tahu. Nah ketika kita udah tahu, itu namanya balik atau bulu, ya sudah mukallaf, harus berarti, nggak boleh kagak, ya kan? Akil, berakal, ya. Makanya kalau yang kita lagi sholat subuh biasanya itu kalau lagi imam lagi baca, biasanya ada yang manggut-manggut, biasanya, apalagi tahiyat akhir, mantap banget tuh, sampai sebelahnya begini. Ngingetin, sampai goyang-goyangin. Itu hampir kalau beberapa kali kesempatan kita perhatikan begitu. Itu mohon maaf lahir batin, itu akalnya hilang. Kalau mau pakai kata Imam Ghazali, pakai Abdul Somad Palembani, itu udah harus diulang sholatnya. Kenapa? Akalnya nggak berakal, nggak connect, goiru akil, hilang, ya kan? Tidur dia bagaimana? Ya tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih begini aja. Sini nggak ada sini. Ini nggak ada ya. Mau pindahan juga sih. Kalau Jumatan emang sering kita lihat Jumatan, kan udah bangun kita colek-colek. Ya, makanya penting kita kalau emang ngantuk banget, duduknya mutamakin, duduk yang kayak begini. Kalau begini makan kita sakit perut kayak apa juga nggak bakal keluar deh. Cuma kalau udah ngampos sedikit, nah itu repot. Ya. Tapi kalau subuh itu yang kita lihat pas ayat akhir tuh, udah kita mengimamnya agak lama, manggut-manggut, ada yang sewot semua begini. Ini kadang-kadang kita suka lihat CCTV itu kalau di sholat, kan masih ada CCTV-nya tuh, cari putar. Itu kelihatan lagi Jumatan subuh ini apa ya, menghibur diri lewat CCTV gitu. Ternyata memang jamaah kita yang penting sih masih pada mau berangkat, tapi tengah-tengah itu memang perlu pencerahan, yaitu tentang akal tadi. Dia berakal. Nah kita yang berakal, mukallaf, ya kan, Islam kita, maka sifat-sifat itu, ya kan,
harus hilang karena firman Allah yang berbunyi qad aflaha man tazakka. Apa itu artinya? Beruntunglah mereka yang sudah mensucikan dirinya. Apa yang disucikan? Hatinya. Ya, maka Rasul bersabda, at-tahuru syatrul iman. Sering kita lihat bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ya, itu dipastikan tidak bersanad. Ya, kalau itu dimaknai sebagai kata mutiara, nasihat boleh kita boleh. Tapi kalau dimaknai itu sebagai hadis Rasul nggak boleh. Karena hadis Rasul yang berbunyi adalah at-tahuru syatrul iman. Jadi bukan cuma kebersihan daripada iman, tapi suci. Orang kalau udah suci berarti bersih. Kalau bersih doang berarti belum suci. Jadi kalau suci berarti kita bersih. Itu sebagian daripada iman. Ditutup oleh Imam Ghazali, disampaikan oleh Imam Abdus Somad bahwa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa hadis di atas, ayat di atas itu ngapain? Bahwa sempurnalah iman. Jadi ayat di atas tadi qad aflaha man tazakka, satu. Yang kedua at-tahuru syatrul iman. Ini diingat-ingat aja. Kedua ayat dan hadis di atas bahwa menunjukkan sempurna iman. Jadi iman kita sempurna kalau sudah mensucikan hati kita, sudah menjaga kesucian kita, yaitu menjauhkan hati daripada sifat-sifat yang diharapkan dijauhkan dengan sifat-sifat yang merusak di atas. Maka kuncinya kalau melihat begini, itu yang disucikan hati kita. Maka kalau menerjemahkan apa yang disampaikan antara Imam Ghazali dengan Syekh Abdus Somad, intinya itu ada kaidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bahwa maksiatul batin, maksiat dalam batin yang nggak kelihatan ini, ar-ridho binafsihi. Kita ridho itu kan ngebiarin dengan diri kita. Kemaksiatan tuh kita diamin, itu menjadi maksiat batin. Tapi kalau kita ghairu murdi, ya kita nggak ridho, maka kemudian penyakit batin tadi hilang. Contoh, maaf, kita udah lihat di WhatsApp, kita ngaji, kita tahu kita nggak ngapa-ngapain nih, antara jeda gue antara rendah begitu. Berarti kira-kira tuh kita lagi ridho dengan kemaksiatan atau bukan? Kira-kira ridho dengan kemaksiatan, kita nggak ngapa-ngapain, nggak mukallaf. Ya, malam misalnya Allah udah sampaikan misalnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, bangun ya di malam itu tahajud biar dikit, ya kan, biar ngapa? Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, biar hidup kita tuh naik satu level, biar susah kita tuh hilang satu gitu. Yang tadinya meriang jadi kagak meriang, kan berarti enak gitu. Tuh meriang aja, bawa salam geget ya. Ya masang ini ribet juga kan begitu. Saya alhamdulillah suara orang hilang tuh. Ini balik lagi alhamdulillah. Sebab kalau udah hilang wah gak enak banget. Ya ngomong apa aja, ngomong apa sih ya, ngomong apa agak dengar dia. Artinya kalau udah kita itu hilang, maka buat caranya balik atau kita pengen sesuatu ya bangun malam. Bahkan disampaikan ya ayyuhal mudassir, yang lagi pada ngebungkel kan begitu. Qumil laila illa qalila, bangun biar kata entaran doangan. Ngapain? Kencing. Kencing doangan. Bangun mau kencing doangan. Orang katanya qumil laila illa qalila, entaran aja enggak apa-apa.
Entaran maksudnya paling kagak sentaran berarti dimaknai itu sebagai yang dikatakan oleh Umar itu sembahyang witir yang cuma atur rakaat. Paling kagak kali kita mau nggak tahu itu capek bener. Witir baik witir yang atur rakaat. Gitu. Ini arti kalau kita udah bangun nih seger. Ada bola kali ya. Ini maaf, kita lagi ridho dengan kemaksiatan nggak kira-kira? Iya. Iya, ridho kita membiarkan diri kita, mestinya kita bangun dulu, membayang dulu. Abi itu menonton bola boleh. Ini namanya udah kagak bisa merem, ya kan? Tapi kalau begitu kita nonton bola akhirnya yang Allah sampein, yang Rasul sampein kita nggak kerjain, padahal itu kita bisa. Itu kata Imam Ghazali dan Imam Abdul Somad, itu kita sedang membiarkan diri kita dalam kemaksiatan. Disitulah asal daripada maksiatul batin, maksiat yang dalam hati kita. Tapi kalau kita gerus, kita dorong, kita hilangin, nah kita sedang menjauhkan itu dari diri kita. Maka di bab itu ditutup apa? Fa innahu murabbiyun. Itulah pentingnya namanya murabbi. Murabbi itu maksudnya guru. Ya, sebab kalau kita baca dewek, puyang dewek, ya kan, yang ada mules, ya kan. Jadi kalau kita punya guru, kita ngobrol sama mari ngopi, paling kagak yang kita ragu-ragu bisa kejawab. Inilah lagi-lagi manfaat kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga batin kita, jaga hati kita, sehingga mudah-mudahan kita lebih enak, lebih nyaman. Bahkan orang-orang soleh menyatakan, katakan Syekh Sarir Sakti mengatakan 1000 setan, 1000 orang yang nggak baik itu masih lebih kalah dengan 1 orang. Siapa? Diri kita. 1000 nih yang ngomongin kita segala macam, itu masih kalah sama 1 dalam diri kita, karena penentunya di kita. Kalau kita udah ya udah, kamu ngapain mengalir begini aja, mau ngapain orang mau diomongin kayak apa kayak yang ada yang begini, nah penentunya di kita. Nah, maka ketika kita sudah menentukan 1000 setan tadi, itu bisa dikalahkan dengan 1 keyakinan dalam diri kita. Maka mudah-mudahan diri kita selama masih kita mau ngaji, masih ngumpul dalam kebaikan, ya paling kagak bau-baunya kita masih dapat, ya kan, paling kagak denger-dengernya kita biar kata nggak tapi dapat semua, tapi setidaknya kita ngerti dikit, maka disitulah kita mudah-mudahan Allah ridho dan Allah jaga diri kita sehingga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dimanapun kita berangkat, dijaga dimanapun kita kerja, dan mudah-mudahan yang paling penting kita sehat walafiat, karena di rumah kita ada istri, ada anak, ada keluarga yang tentunya nungguin kita semua. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan kita yang hadir dan kita yang sedang dalam urusan, yang sedang ada kerjaan, semuanya mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, dan mudah-mudahan semua keluarga Ahlul Bait daripada Syekhul Bait, Bang Iput, Bang Khair, semuanya mudah-mudahan Bang Haji Naswandi, keluarga besar dan seterusnya, mudah-mudahan insyaallah Allah jaga yang sedang sehat, diberikan kesehatan sempurna, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik bagi mereka yang sudah meninggalkan kita. Inna fihi aminiyatus salihah amin abaina wa ummahatina wa bima fihi min nawas ilaihina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat khususan almarhum Al-Habib Ahmad Soki bin Syekhan Al-Ghadri khususan almarhum Hajjah Diana binti Haji Sadri khususan almarhum Bina Haji Sadri bin Haji Mamin almarhum Hajjah Yamina binti Jambang Natali sunnah almarhum Hajjah Muni binti Haji Uzir sunnah almarhum Haji Mamin bin Liun sunnah almarhum Hajjah Bireh binti Idrin sunnah almarhum almarhum Hajjah Saimin binti Hajrin wa bima usulihi min furuhihim wa ahfadihim wa ahlihim birahmatika ya arhamar rahimin ghanimina salimina birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i was-salji wal baradi wa najihim min al-khataya kama yunaqqa as-sawbal abjali min al-nasi Allahumma badilhum ya Allah daran min darihim wa ahlan min ahlihim wa zawjan min zawjihim wa zawjatan min zawjatihim wa bintan min bintihim wa bintan min bintihim wa ibnan min ibnihim wa jaran min jarihim wa malan min malihim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftirna ba'dahum wa ighfir lana warahum Allahumma ja'al ya Allah qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufari niran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma anzil rahmah wa syafa'ah wa sihah wal afiyah wa khususan li ahli al-bayt wa li asatidatina al-mawjudin fi majlisina hadhi Allah majlis nuril ahbab ma damat as-samawati wal ard rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tazalna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مسافرا إلا وصلته وخصوصا في برامجنا يا الله في وساطة يا الله في مجلس نور الأحباب يا الله سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار عن يا غفار وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبالشفاعة الفاتحة يا فريد الهام يا كسف الله من يقضي ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن الرحيم دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Acara yang telah kita sampaikan semoga apa yang kita hadirkan, apa yang kita panjatkan di malam ini dapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkelah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.